Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Rois Am PBNU, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Rois Am PBNU, Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf Gus Ipul, beserta seluruh pengurus PBNU yang saya banggakan, Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Khairi, dan tuan rumah yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar Parawansa, beserta seluruh pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dan seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama yang hadir langsung dan melalui dunia maya. Ibu Khofifah juga saya ucapkan selamat Gubernur terpilih kedua kali Jawa Timur. Banyak wartawan di sini. Boleh nggak saya sebut ketua tim pemenangan saya di Jawa Timur kemarin? Wartawan jangan yang itu nggak usah dibesarkan lah itu. Tapi saya terpilih menjadi presiden, saya menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Dan saya percaya Ibu Khofifah akan menjadi gubernur Jawa Timur untuk seluruh rakyat Jawa Timur, termasuk yang tidak memilih beliau. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, perwakilan tokoh-tokoh yang hadir di sini, Rois Suriah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, Ketua Umum PP Persatuan Guru NU Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, Khatib Am NU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ibu Yani Wahid yang hadir juga di sini. Tadi jimatnya Muslimat NU dan jimatnya NU
Ada wartawan nggak boleh saya sebut juga. Ibu Nyai Mahfudoh Wahab. Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Ini saya lihat banyak tim sukses saya di sini. Sekretaris Umum Muslimat NU Ibu Ulfah Masfufoh. Para tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bukan salah saya tapi salah staf. Para perwakilan negara sahabat yang hadir di sini, ibu-ibu pengurus dan pimpinan wilayah PP Muslimat NU dari setiap provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, dan dari luar negeri juga yang hadir. Saya sebetulnya dalam perjalanan hidup saya sudah sering memberi taklimat, memberi ceramah, tapi saya terus terang aja agak grogi hari ini. Agak grogi. Ibu emak-emaknya banyak sekali. Tadinya grogi tapi kok sambutannya begitu baik sama saya gitu. Terima kasih, mantap. Kalau begini saya merasa percaya diri. Ada TNI, ada TNU. Karena TNI menghadapi TNU. Karena TNU, apalagi muslimatnya banyak anaknya TNI, ya. Jadi kalau dipanggil oleh emak, dijewer telinganya, repot itu. Terima kasih Muslimat NU, terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa, ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun, diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah
seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Untung beliau dukung saya kemarin itu. Saudara-saudara, banyak wartawan. Saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya, jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Sangat benar yang disampaikan Rois Am. Emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini itu emak-emak. Mengandung 9 bulan. Begitu lahir diurus. Lahirnya pun mempertaruhkan nyawa, membesarkan bukan 9 bulan, bukan bertahun-tahun membesarkan anak itu sampai bisa jalan, sampai berangkat ke sekolah. Sampai kembali dari sekolah, masak untuk anaknya. Saya jadi ingat ibu saya. Jadi Rois Am, benar sekali saya sangat hormat saya menyampaikan penghargaan kepada muslimat, kepada NU yang membesarkan muslimat. Luar biasa. NU dalam sejarahnya, dalam tradisinya, dalam setiap krisis bangsa, NU muncul untuk menyelamatkan bangsa. Sangat tepat saya kira
bahwa NU memang lahir dan besar di Jawa Timur, dan di Jawa Timur kemerdekaan kita diuji. Kemerdekaan kita, saya selalu mengatakan, diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus tahun 45, tapi diuji di Surabaya 10 November. Di sini ada konjen Inggris nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah baik sama Inggris kok, nggak apa-apa itu. Tapi dulu Inggris ke Surabaya ini ingin menjajah kita kembali, dan arek-arek Surabaya dipimpin oleh para ulama mengatakan tidak, kita tidak mau dijajah kembali oleh siapapun. Dengan demikian Surabaya dikatakan kota pahlawan, saudara-saudara. Dan kita mengakui peran para kiai, para ulama semuanya menggelorakan perlawanan. Saya tadi sangat senang. Sekarang sebenarnya Ketua Umum PP Muslimat itu kalau di tentara itu ya bintang 4 lah kira-kira itu. Anggotanya sekian puluh juta. Panglima TNI anggotamu kalah sama TNU. Ini pidato udah disiapkan bagus-bagus ini. Saya sangat terkesan dengan program-program Muslimat. Program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling. Ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa nangkap. Kita harus sekarang sadar lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan. Dan itu pun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan, kebersihan, kebersihan. Dan keindahan. Kita perlu menjaga sekitar kita. Kemudian komitmen Muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, Mustika Mesem. Ini memang tujuan yang mulia, itu pun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat. Itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan. Dan saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang. Apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, saya bersama
pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Kami yakin kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia dan kami akan membawa keberhasilan untuk rakyat dan untuk bangsa Indonesia. Memang ada yang mengatakan 100 hari. Kita ini dipilih bukan untuk 100 hari. Kita dipilih 5 kali 365 hari. Saya setelah 100 hari tapi ternyata saya menemukan negara kita sangat-sangat kaya. Tapi kita harus introspeksi diri. Selalu saya katakan, kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil.
Ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya.
Saya kira cukup ya. Ya. Panitia, saya diberi waktu sampai jam berapa? Udah kehabisan bahan. Apalagi wartawan banyak. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.